Jadi di video kali ini aku mau berbagi cara gimana sih caranya balikin uang yang udah kena tipu di Instagram, di Facebook, atau dimanapun ya. Intinya tertipu dengan online shop. Tapi sebelum itu aku bakal bagiin ciri-ciri kalian udah kena tipu. Jadi kalian sekarang masih bertanya-tanya, aku kena tipu nggak sih gitu. Nih, yang pertama, akun itu kalau di Instagram ya, dia udah punya banyak followers, yaitu ada huruf K-nya atau huruf RB-nya. Nah, hati-hati dengan akun yang banyak followersnya guys, karena nggak semua akun yang banyak followersnya, kecuali influencer ya. Influencer dia punya karya, itu kan udah jelas gitu ya, mereka kenapa bisa banyak followersnya. Tapi beda lagi dengan akun-akun yang online shop, terutama di Instagram, dia punya banyak followers, punya banyak postingan juga. Nah, itu harus hati-hati. Caranya kalian harus cek dulu gitu ya. Cara ceknya apa aja yang dicek? Oke, cek yang kedua. Nomor 2, ciri-cirinya adalah mereka modal sponsor di Instagram. Jadi intinya kalian lagi di beranda tuh. Nah, di beranda itu kalian lihat tiba-tiba ada akun itu. Akun itu tulisannya bersponsor. Nah, mereka itu bayar ke Instagram untuk mungkin berapa ratus ribu atau berapa juta gitu ya, buat disebar IG-nya sehingga ada di beranda kalian. Sehingga akhirnya kalian pencet tuh akun dan kalian tertarik dengan harganya yang murah. Nah, dengan harga yang murah, terus followersnya yang banyak, likes yang banyak juga gitu ya. Tapi masalahnya di sini adalah kalian mesti cek. Nih, ciri-ciri yang keempat adalah kalian mesti cek ya, denger baik-baik, komentarnya ditutup. Oke. Jadi kebanyakan penipu itu pasti komentar dia punya IG itu ditutup guys. Jadi kalian mesti hati-hati, meskipun followersnya banyak, terus likesnya banyak, postingan banyak, harganya murah, tapi kalian mesti cek dia komentarnya ditutup atau enggak. Kalau misalnya ditutup, udah pasti itu penipu, yakin 100%. Oke. Kayaknya dia bukan penipu, mungkin banyak aja yang spam di IG-nya, akhirnya dia tutup komentar. No, itu gak akan pernah terjadi sama penjual online yang profesional. Oke. Nah, terus kalian masih penasaran juga nih, kayaknya gue gak pernah tipu deh, kayaknya masih positive thinking. Oke. Perjuangan yang kelima, ketika ciri-ciri kalian udah ditipu tuh, caranya yang kelima, kalian cek di rekening.id. Kalian cek tuh nomor rekeningnya dia ya, kalian masukin. Oke, sebelumnya kan mungkin kalian udah pernah tipu nih, kalian masukin nomornya di cek rekening.id ya. Jadi kalian buka Google aja, terus masukin cek rekening.id, nanti di situ ada pilihan banknya apa, misalnya banknya BCA. Nah, terus terus nanti kita masukin rekeningnya dia dan kita cek. Nah, terus kalian scroll tuh ke bawah, apakah ada laporan penipuan atau enggak. Kalau misalnya ternyata kalian menemukan, wow, ini ada laporan penipuan, so itu dipastikan kalian udah kena tipu. Iya, tapi kok banyak sih testimoninya. Halo gengs, kalau testimoni itu bisa dibuat, kalian bisa aja dengan mudahnya WA-WA-an, pakai WA sendiri aja bisa, antara WhatsApp dengan WhatsApp bisnis gitu. Terus akhirnya kan ganti deh namanya atau ganti nomornya, itu bisa direkayasa semuanya. Jadi be smart, be smarter dan the penipu itu kan. Oke. Terus sekarang pertanyaannya, oke, gue udah ditipu nih, gue udah cek rekeningnya dan ternyata rekeningnya penipu. Gue udah WA-in tapi nggak dibalas, udah chat juga tapi malah checklist satu, gue pakai WA lain itu dibales. Nah, artinya kalian udah diblok dan itu fix alias positif penipuan. Terus apa sih yang kalian wajib lakuin? Oke, jadi ini cerita ketika emak gue
kena tipu juga, tapi dia beli karpet di online shop sebesar 700.000 di Facebook. Ini kejadiannya. Nah, dia tuh sebenarnya nggak ngomong, ceritanya tuh dia mau beli kasur karpet gitu. Dia nggak ngomong dia, karena pinginnya kejutan gitu, pingin beli karpet gitu. Dan akhirnya barulah ngomong beberapa 3 hari kemudian ketika WA-nya gak dibalesin sama si penipu itu. Kak, ini nih kena tipu nggak ya, gini-gini. Ya iyalah, itu udah pasti kena tipu, soalnya WA-nya checklist pertama itu. Dan akhirnya kita kan pingin kepo nih ke bank, ini siapa sih yang nipu, bisa nggak sih duitnya kembali gitu. Nah ini guys, berikut cara-cara yang bisa kalian tempuh ketika kalian ingin duitnya kembali atau kalian ingin melaporkan. Yang pertama, kalian datang ke kantor polisi dulu, karena kemarin waktu itu aku datang ke bank minta harus ada surat kita tuh kena tipu dari polisi gitu, surat keterangan. Nah akhirnya kita ke kantor polisi dulu, kita laporin, terus ya kayak polisi tuh cuman kayak nanya gitu kan, nanya berapa uangnya yang kena tipu gitu. 700.000 ya, itu masih di bawah lah ya, mungkin orang banyak loh yang kena tipu lebih dari segitu, ya paling ikhlasin aja mungkin dalam hati Pak Polisi kayak gitu kan. Sebenarnya kan yang nama emak-emak gitu ya, 700.000 kan wow gitu buat mereka. Terus itu juga pertama kali mah gue belanja online masalahnya. Udah kayak gitu, akhirnya kita dapat surat apa ya lupa, pokoknya kita dapat surat dan akhirnya kita ke bank lagi, bank yang gue kan kemarin pakai BRI tuh. Nah kita ke Bank BRI, terus dari pihak bank cuman dilacak dan dijadikan data pencarian data pencarian orang, pokoknya ditandain lah kalau si rekening itu tuh penipuan gitu. Nah dari situ intinya kita cuman bisa ngelakuin sampai situ, dan cara uangnya kembali adalah, jadi aku nonton di YouTube-nya Elang apa gitu ya, itu pokoknya punya polisi yang punya YouTube-nya. Jadi dia bilang kayak gini, kalau misalnya kalian mau uang kalian kembali, itu ada 2 cara. Yang pertama, kalian bisa pakai hukum pidana. Jadi kalian bisa pakai hukum pidana. Nah hukum pidana ini apa sih? Jadi hukum pidana itu kalian ngelaporin, dan kalau ketemu si orangnya itu, orangnya bakal dipenjara kayak gitu. Cuman aku nggak tahu sih, mungkin ini ada lebih jelasnya ya, mungkin kasus penipuan berapa juta gitu atau puluhan miliar, nah mungkin masih bisa dipidana itu. Nah yang kedua adalah hukum perdata. Di YouTube-nya dia bilang katanya hukum perdata itu ketika kita ngelaporin seseorang secara personal gitu. Personal itu kayak gimana sih? Jadi kayak misalnya nih, aku ditipu sama dia sampai kerugian aku segini, A, B, C, D, sehingga aku nggak bisa kayak gini, mungkin nggak bisa produksi, atau misalnya kita ditipu nih, banyak banget yang ketipu sama masker, nah, akhirnya mungkin bisa sekian juta misalnya ya. Nah baru bisa kalian laporin ke hukum perdata itu. Jadi apa yang ruginya, terus berapa uang yang dirugikan. Nah kalian bisa nuntut dia dengan bunga yang ada gitu. Jadi misalnya kalian pengen diganti berapa gitu. Jadi orang itu selain kena hukuman, dia juga kena denda. Jadi orang itu selain kena penjara, selain di penjara, dia juga kena denda gitu. Cuman aku kurang tahu mungkin berapa ratus juta kali ya minimalnya, mungkin ada minimalnya. Jadi kalian saya cek di internet gimana sih hukum pidana dan hukum perdata itu. Dan buat kalian yang ngerasa dirugiin mungkin 100.000, 200.000, nah itu mungkin ya ikhlasin dulu ya. Mungkin kalau kata Ustadz Basmalah, kita tuh kalau kena tipu berarti kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dulu, baru kalau misalnya hubungan kita baik dengan Allah, maka hubungan kita dengan manusia pun akan baik. Katanya kayak gitu. Mungkin nih ketika kita kena tipu ya, ini sekedar apa ya, bukan gue ceramah ya, tapi sekedar cuman ingin biar hati kita nggak terlalu sakit dengerin penipu itu. Mungkin ada rezeki kita yang nggak semestinya di kita gitu, jadi Allah buang dengan cara itu kayak gitu. Tapi sih ya tetap ya, kalau penipunya more than
dan sampai ngerugiin kita banget gitu, sampai kita nggak punya rumah, tempat tinggal, nah itu baru kita harus tuntut pakai jalur hukum gitu. Cuman kalau misalnya mungkin kayak 100.000 atau 200.000 kayak, atau kayak mak gue 700.000 ya, itu mungkin ya udahlah ikhlasin aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau coba buat tuntut lewat hukum hukum pidana dan hukum perdata, silahkan, monggo. Oke guys, mungkin itu aja di video kali ini. Thank you very much for watching. Buat kalian yang suka sama channel aku, langsung di like, subscribe, share, dan komen. See you on the next video.